Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Menyembah dan bersyukur, terus berjuang untuk hidup berjalan bersama, karena hanya di dalam mulah hidup ini kami nikmati. Maka Tuhan Gembala akan pimpin kami, berbicara pada kami, supaya kami tahu jalan mana yang harus kami lalui. Beri kami telinga yang mendengar, beri kami roh pengertian untuk mengerti dari apa yang kami dengar, dan kami mau belajar taat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menaungi dan menguasai kami, mengurapi kami. Dan hari ini saat firman disampaikan, dan ketika itu ada masuk dalam hati kami, Kau mengerjakannya dan mengenapinya, Kau meneguhkannya dengan tanda-tanda mujizat, sehingga seperti apa yang Kau katakan itulah yang terjadi bagi kami. Kami siap untuk itu. Maka layakkan kami, ampuni kami Tuhan atas segala dosa salah kami. Sucikan kami semua yang di ruang ini dengan darah Yesus, dan oleh karena darah Yesus kebenaran, kami layak di hadapan hadirat. Dalam Yesus kami duduk diam, berjamaah dan berbicara pada kami. Dalam Yesus yang siap berkata, langkah pertama untuk berhasil dalam hidup ini adalah mendengar suara Tuhan baik-baik. Kalau kita gagal dalam mendengar suara Tuhan, maka kita tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berhasil. Jadi langkah pertama paling penting untuk kita menuju keberhasilan adalah mendengar suara Tuhan baik-baik. Kata mendengar ada suara yang kita dengar. Mendengar dan baik-baik artinya yang kita dengar akan kita mengerti. Nah, ada orang mendengar tapi tidak baik, maka tidak mengerti apa yang didengar. Ya, saya selalu bilang sama anak sekolah, makanya kau nggak pandai, karena kau gagal mendengar. Dia mendengar tapi tidak baik, jadi nggak mengerti dia. Apa katanya pula? Pada 20 kali suara kan? Tuhan berbicara sebenarnya sangat jelas. Hanya saja kalau orang tidak peka, tidak mendengar dengan baik, tidak akan terdengar, bahkan tidak mengerti. Kalau itu suara Tuhan, itu penting saudara ya. Haleluya. Kenapa kok jadi jelek sama suster saya di sini? Jangan dirubah-rubah kecuali volumenya naikkan. Haleluya. Apa namanya? Ekonya
perhatikan Yohanes 10 ayat 27. Kunci utama untuk kita berhasil dalam hidup ini, dalam segala hal, ya. Naikkan volumenya kalau bisa lagi. Volume saja, ini satu. Mendengar baik-baik suara Tuhan, ya. Nah, kalau orang sudah mendengar suara Tuhan baik-baik, itu sebenarnya sudah sungguh-sungguh itu mendengar. Itu sebenarnya sudah fokus dengan Tuhan. Orang ini akan menikmati firman dan akan mengerti. Ya. Saya baca bagi kita kata Yesus Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita diumpamakan domba. Tuhan itu gembala kita. Ya, di sini dikatakan domba bukan maksudnya kita sama dengan binatang. Tidak, hanya mengambil satu kisah bahwa di Israel itu domba mesti digembalakan. Kalau tidak bahaya. Samping tidak pandai cari makan, dan mereka juga tidak mampu melawan binatang buas di padang rumput. Dan yang ketiga, mereka gampang kehilangan arah. Maka mesti ada gembala. Cukup mereka memperhatikan gembala dan mendengarkannya dan mengikutinya. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita disebut domba Allah karena kita percaya. Jadi yang belum percaya Yesus Tuhan Juru Selamatnya belum domba Allah. Dan yang belum domba Allah tidak akan mendengarkan suara gembala dan tidak akan mengenal suara gembalanya, suara Tuhan maksudnya. Tapi domba-domba diberi kemampuan mengenal suara gembalanya. Domba-domba ini adalah orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Dan domba-domba ini mengenal suara Tuhan, dan mereka mampu mendengar suara Tuhan. Domba-dombaku, katanya, mendengarkan suaraku. Bisakah aku mendengarkan suara Tuhan? Bisa, sudah diberi kemampuan pada domba untuk mendengar suara Tuhan. Masalahnya apakah kita mendengar atau tidak, itu karena kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh untuk mendengar Dia. Jadi setiap domba sudah mampu diberi kemampuan mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Bagaimana cara kita mengikuti Tuhan yang tidak kelihatan? Caranya kita mendengar suara Tuhan, ya. Dan dari suara itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan bilang lakukan ini, maka kita lakukan. Ke kanan, maka kita ke kanan, dan seterusnya. Dari suara itu kita tahu bagaimana bergerak dalam hidup ini. Dan ketika kita mengikuti suara itu, bergerak sesuai dengan apa yang dikatakan, suara yang kita dengar dari Tuhan, kita sedang mengikuti Dia. Kalau kita mengikut Tuhan, kita akan menjadi seperti kehendaknya. Haleluya. Jadi untuk menjadi sesuatu, kita harus mengikuti seseorang. Kalau kita tidak mengikuti seseorang, kita akan tidak menjadi apa-apa. Ya, kalau kita misalnya mengikuti arahan guru, maka kita akan mengerti dan menjadi seperti apa yang dimengerti oleh guru. Maka kalau kita mengikuti suara Tuhan, maka kita akan berubah hidup seperti Tuhan hidup. Haleluya. Kita akan menjadi seperti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yeremia 29 ayat yang 11 sudah dikatakan. Mengenai rancanganku mengenai kamu. Jadi Tuhan punya rancangan atas kita. Rancangannya besar. Rancangannya adalah damai sejahtera, bukan celaka, tapi membawa kita pada hari depan yang penuh harapan.
Haleluya. Dia datang supaya kita memiliki dan menerima hidup yang kekal, keselamatan, dan juga hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Itu kehendaknya. Maka kunci untuk menuju ke sana, maka saudara harus mendengar suara Tuhan baik-baik. Bisakah kita mendengar suara Tuhan? Bisa, karena domba diberi kemampuan mendengar suara Tuhan. Yang bukan domba tidak akan mendengar, karena mereka tidak mengenal suara doa gembala. Haleluya. Maka saudara harus mendengar suara gembala. Gembala agung kita sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mendelegasikan dirinya melalui gembala sidang. Maka Tuhan akan menyuarakan suaranya melalui suara gembala sidang, Bapa rohani. Dan saudara akan mampu mendengar suara Tuhan, terlatih peka, tajam, akurat mendengar suara Tuhan jikalau engkau sudah belajar terlatih mendengar suara gembala sidang Bapa rohani. Haleluya. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada semua anak rohaninya, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan mengutus orang-orang yang dipercayainya. Lalu orang yang dipercayai ini akan berbicara atas namanya. Dan siapa yang tidak mendengar akan binasa. Dikatakan yang tidak mendengar nabiku atau orang yang kuutus, mereka akan dibasmi katanya ya. Dan semua orang yang tidak mendengarkan Musa, mereka dibasmi semua mati di padang gurun. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dan kepada orang yang diutusnya. Jadi saudaraku, maka Tuhan bilang, orang-orang yang sudah percaya kepadaku, merekalah domba-dombaku. Jadi yang belum percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, belum domba Tuhan. Dan yang belum domba Tuhan tidak akan mengenal suara gembalanya. Haleluya. Tapi domba-domba diberi kemampuan mendengar suara Tuhan. Jadi saudara, kalau sudah domba Tuhan karena sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, pribadimu hadir kau undang dalam hidupmu, engkau domba Allah, engkau sudah diberi kemampuan mendengar suara Tuhan. Hanya baik-baiklah mendengar suaranya. Haleluya. Orang yang baik-baik mendengar suara Tuhan akan mengerti apa yang dia dengar, akan menikmati apa yang dia dengar, akan terdorong mudah melakukan apa yang didengar. Kalau saudaraku ada seorang yang diajari untuk bisa main keyboard, lalu diajari tapi tidak mendengar sehingga tidak mengerti, maka ketika disuruh mempraktekkan itu mustahil bisa. Jadi sudah mengerti dulu, baru praktek, baru nanti jadi bisa. Kalau sudah bisa, tidak berat lagi main keyboard. Haleluya. Tapi kalau Husein kusuruh ibadah raya minggu depan main keyboard, pasti stres dia selama 2 jam. Karena tidak mengerti. Husein menyembah kau sambil main keyboard, apalagi menyembah main ini dan apa? Nggak akan bisa. Jadi sulit orang melakukan kalau tidak mengerti, kalau tidak tahu. Kenapa sulit kita melakukan firman? Padahal Alkitab bilang 1 Yohanes pasal 5, buka dulu ayat yang ketiga itu, apa kata bahwa perintah Tuhan itu seperti apa? Ya, ini masalahnya sebenarnya. Saya dulu nggak ngerti ayat ini. Oh, ternyata ini rupanya maksudnya, gitu ya. 1 Yohanes berapa tadi? 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, ini masalahnya Pak. Kenapa? Menuruti perintahnya ini payah Pak, berat sekali Pak. Tapi Alkitab bilang perintah-perintahnya mana yang salah? Salah tulis ini atau kita yang salah?
Nggak salah tulis ini. Kan kita bilang, aduh Pak, itulah masalahnya Pak. Ya, waktu kami dulu ada pemuridan, saya sampaikan, lalu ada satu orang murid langsung gini, wih, memang pelajaran yang kita terima ini luar biasa Pak. Wah, kami melakukannya nggak bisa katanya. Akhirnya dia murtad, saudara. Ya, jadi perintahnya tidak berat. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan, melakukan perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Jadi mengikut Tuhan itu tidak berat kalau tahu caranya. Apapun yang dilakukan kalau nggak tahu berat itu. Kau pernah lihat yang punya sawit mendulus itu kan, enak kali orangnya. Pernah aku teris saudaraku pakai egrek, lu setengah mampus. Orang itu aja, kayak main aja. 2 hektar sambung awak 1 jam dengan apa ya? Lengket apanya itu saudara? Kayak mana ya? Tahu kan gitu caranya Pak katanya. Jadi apapun kalau kita nggak tahu apalagi belum terlatih itu sulit itu. Ikut Tuhan begitu, makanya Tuhan bilang, "Pikulah aku yang kupasangkan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu mendapat ketenangan." Jadi ikut Tuhan jangan stres. Hanya orang gereja stres dia, aduh gereja lagi. Dengar khotbah 1 jam lebih, aduh stres dia, aduh. Dengar sinetron 2 jam. Kenapa gitu? Seolah-olah Tuhan itu gak enak ya, memberatkan ya. Aku cukup beda. Sebenarnya justru yang ikut Tuhan paling enak sebenarnya ya. Maka kata Alkitab, lebih baik 1 hari di pelataran Allah kita daripada 1000 hari 1 banding 1000 enak. Ya, kalau saudara bisa jalan-jalan ke Jepang kayak Inggris, saudara lebih enak lagi 1 menit di hadirat Tuhan daripada di Jepang 1 hari ya. Haleluya. Enak. Asal kita tahu caranya. Lalu di Matius 11 ayat 30 dibilang, "Kuk yang kupasangkan enak, bebanku pun ringan." Nah, kuk yang sama saya harus jadi gembala sidang yang setia taat, harus hidup kudus, harus melayani firman, harus mengasihi, harus mendoakan jemaat, harus mendoakan orang sakit, harus melindungi mereka. Kan banyak kali ya, makin besar jabatan makin besar pula tanggung jawab, ya kan? Iya, jadi kalau tidak tahu caranya itu berat. Jadi Tuhan bukan menyuruh kita mengikut Dia jadi tambah beban berat, akhirnya kita stres. Jadi itu justru kelegaan, jiwamu mendapat ketenangan, enak dan ringan. Hanya marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, supaya makin sulitlah hidupmu. Begitu? Hanya jangan pasang wajah-wajah. Maka kuncinya dengar baik-baik suara Tuhan. Makanya enak ikut Tuhan ini, ya, dalam semua hal. Tapi kunci utamanya saudara harus mendengar baik-baik. Kayak mana mendengar baik-baik itu Pak? Aku dengarnya, melototnya aku melihat ke depan. Nah, ini maksudnya. Amsal 4. Amsal 4 ya. Lihat dulu Amsal 4. Ayat 22 ya. Apa di situ? Oh, berarti di atasnya. Mulai dari ayat 20 sampai 21. Iya, ayat 20 mulai. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Iya. Perhatikanlah apa? Nah, kalau bahasa Batak, area teatemon. Jadi harus melibatkan hati ya. Kalau bahasa Bataknya sampai ke hati memperhatikannya gitu.
Perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Saudara, kalau ada film cerita, apalagi cerita bersambung di TV, sinetron lah istilahnya, kalau nggak saudara perhatikan, nggak tahu kalau alur ceritanya itu. Ya kan, nggak tahu. Ya, orang ketawa, tahu kenapa kamu ketawa? Aku udah lah, nanti lah itu. Nanti jadi ketawa aku jalan cerita itu. Karena ada orang itu sama nonton. Jadi yang lain memperhatikan yang ditontonkan, ketawa dia bingung dia. Kenapa kamu ketawa katanya? Kira-kira ini orang nggak perhatian, nggak tahu jalan cerita itu kan? Ya itu saudara. Tapi kalau diperhatikan, tahu dia alur, akhirnya ada yang beli dia ketawa, ada yang sedih itu dia sedih kan gitu. Nah firman Tuhan juga kalau diperhatikan enak itu. Ayolah saudara, arahkan telingamu kepada ucapannya, ya kan? Perhatikan geraknya, semua mimiknya. Tapi dengar juga, makanya walaupun ada sinetron tapi suaranya nggak ada, kurang juga kan? Karena ada gitu kan? Nggak ada suaranya, apanya maksudnya? Tebak-tebak kita, capek kita berpikir kan? Ya, tapi diperhatikan ada gayanya, wih, waduh bisa dia terbangnya, wih, enak ya, wih, terus ada ngomongnya gitu. Oh itu bukan maksudnya, oh rupanya begitu kan gitu. Karena mendengar suara. Jadi kalau dengar apa, cobalah kamu dulu nonton sinetron, matikan suaranya. Susah kita nebaknya apa maksudnya itu ya, gitu kan? Iya, jadi harus mendengarkan. Makanya diarahkan ke telinga. Kalau bahasa Batak patinggil katanya. Iya. Oh, gini. Tarehon ma pinggolmu tumangihon akahataki. Kayak ini, kayak siap menerima gitu. Tarehon. Ya tarehon asal baik corazon. Dia siap menerima. Begitu cara mendengar, siap menerima apa yang Tuhan mau katakan padamu. Iya. Terus ayat 21, jangan semua itu menjauh dari matamu. Kita fokus. Iya. Saya pernah nonton lagi ngikutin cerita lagi seru-serunya ini, ya kan? Tiba-tiba ibu ngomong, Bu, Pak, gimana? Aduh, harus saya matikan dulu. Ini ceritain dulu. Oh, kalau nggak nanti, jadi nggak ini, nggak jadi terarah, jadi apa namanya? Perhatianku jadi terpecah. Nah, jadi kita harus memperhatikan salah satu apa yang perlu sama kita. Jadi suara Tuhan yang paling perlu kita perhatikan. Amin. Jangan menjauh dari matamu. Haleluya, karena melihat lalu telinga, begitu mata kita menjauh, nah itu banyak hilang yang kita perhatikan jika tidak akan tahu kita apa sebenarnya, dan yang kita dengar juga mulai beralih. Maka ini yang maksudnya mendengar baik-baik ya. Jangan semua menjauh dari, baru terakhirnya simpan di lubuk hati. Simpan. Makanya suka kali kita dalam hak berutang, ayo apa yang kau dapat? Lupa Pak bawa catatan. Berarti semuanya dicatat. Suka di sini. Memang perlu catatan itu untuk nanti direnungkan, diulangi lagi, dikunyah lagi, dimakan lagi sampai harus simpan. Ya, firman itu jangan di catatan, jangan tetap di Alkitab, jangan di pikiran, tapi harus sampai hati. Udah sampai di hati, udah tergenapilah apa maksud firman itu. Karena dikatakan ayat 22, karena itulah maksudnya firman yang sudah kita perhatikan, dengar, mata kita sedang tertuju, lalu kita simpan di hati firman itu. Nah, firman yang di hati itulah yang menjadi kehidupan. Ibarat makan, kita sudah mendapat semua apa inti dari makanan. Sehingga kita bertumbuh sehat kuat. Terus dikatakan apa lagi? Menjadi kehidupan
bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi tubuh kita jadi sembuh. Makanya firman itu bisa menyembuhkan tubuh. Orang obat aja bisa menyembuhkan tubuh kalau cocok. Kalau firman itu sudah pasti cocok. Haleluya. Obat belum tentu cocok. Saya dengar Mama Sesi cerita makin dikasih obat makin menggepori isinya karena nggak cocok. Tapi kalau firman Tuhan cocok, tak ada yang kelebihan dosis, kekurangan dosis yang ada, kurang firmannya, kelebihan dosis ada. Iya, ya. Haleluya. Nah, begitu caranya mendengar. Nah, perhatikan, luar biasa akibat mendengarkan. Mendengar kita jadi mengerti, mendengar kita bisa menikmati, mendengar mempermudah kita melakukan. Dan orang yang tidak mengerti tak bisa melakukan, sulit, dipaksa bagaimanapun tidak bisa. Makanya Yesus bilang tadi, Matius 11 ayat 29, "Ikulah yang kupasangkan, belajarlah kepada." Nah, belajar apa? Mendengar. Jadi gagal kita mengikut Tuhan, gagal kita melakukan firman Tuhan kalau kita gagal mendengar. Makanya di gereja suka iblis hadir di sampingnya untuk bikin dia tidak konsentrasi. Zaman dulu, zaman saya tahun 80-an, di gereja lah paling enak tidur. Iya, apalagi saat khotbah. Kalau waktu vokal grup masih semangat. Sudah khotbah, 5 menit sudah mulai, 10 menit udah bingung. Kalau nggak bawa bonbon pedas, nggak susah lah. Mulailah tiba-tiba batuk, gelisah, kamar mandi dan sebagainya. 30 menit, 45 menit udah mulai orang batuk semua. Dan setengah dari jemaat sudah tidur. Kebetulan kan ada bangku kayu, depannya ada, sebenarnya tempat apa ya itu, tempat buku India kita, tapi jadi maka acara yang paling melegakan dalam ibadah ketika ada bilang amin, amin. Oh, semua kita sedih. Nggak tahu saudara gitu dulu, kalau saya gitu dulu ya. Kalau udah itu udah enak kali lah. Terus jalan nota itu kemana kita siap ini? Nah, gitu kan ada perencanaan lagi. Dan saya nggak mengalami apa-apa puluhan tahun sampai tahun SMA, nggak mengalami dosa dia. Nggak ada, semua nggak ada. Orang tua saya udah sejak sekolah minggu pun sampai saya tamat SMA gitu-gitu aja mereka. Ya hafal itu. Al-Qur'an, dibaca Al-Qur'an. Tapi kedukun terus bapak saya. Nggak ngerti sama sekali. Apalagi mendengar suara Tuhan. Saya pernah bilang Tuhan bicara sama saya. Ngasih satu, mendengar suara Tuhan. Hanya Nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Enggak, semua domba mendengar suara Tuhan. Haleluya. Jadi bilang kiri kanan, engkau domba kau mendengar suara Tuhan. Itu aja enggak domba. Enggak domba enggak sebenarnya. Haleluya. Jadi Tuhan tiap hari bicara. Ya kan? Saya tiap hari dengar suara Tuhan. Bahkan kalau saya berdoa saya tanya Tuhan, apa yang kau mau? Nah, ini. Kadang-kadang Tuhan latih saya. Saya udah siapkan khotbah. Tiba-tiba Tuhan bilang, jangan itu sampaikan. Pas duduk di situ bisa. Yang ini. Tapi saya kan sudah terlatih. Ayat-ayat Alkitab itu di mana? Udah kayak memori laptop ya kan? Enter misalnya kuasa Tuhan, keluar ayat-ayat. Ya itu gunanya kita banyak membaca Alkitab berulang-ulang. Roh Kudus simpan di memori kita ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi harus mendengar suara Tuhan. Haleluya. Nah, kalau sudah bisa kita nikmati, sudah mengerti, disuruh melakukan enak.
Itulah bukti kita mengasihi Tuhan ketika kita melakukan perintahnya tidak berat yang kita lakukan. Iya. Yang berat itu adalah daging kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup berkenan. Itu memberatkan kita. Terus yang berat itu adalah pikiran kita itu kita tidak buka supaya berubah. Kalau pikiran kita sudah berubah oleh firman, maka kita akan tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, sempurna. Jadi pikiran kita tahu, misalnya Pak, apakah ini kehendak Tuhan? Karena pikiran kita sudah dibaharui sesuai dengan Roma 12 ayat 2 tadi. Tahu kita kehendak Tuhan, mana yang baik, sempurna, berkenan. Oh ini nggak kehendak Tuhan, jangan. Jadi nggak mesti harus Tuhan berbicara, ya, harus begitu. Kita sudah diajari pola berpikir untuk tajam mengerti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan membuat pikiran kita disetting demikian. Jadi begitu Tuhan memberikan sesuatu ke dalam roh kita, langsung dipantulkan di pikiran kita, dari kita terjemahkan. Haleluya. Nah, ibaratnya begini, ini banyak suara gambar di udara ini sekarang, ya kan? Nah, banyak gambar, ada alat yang bisa mendeteksi itu. Nah, terus untuk saya bisa memantulkan itu, saya perlu reservoir, lalu ada layar televisi atau proyektor seperti ini, dikonekkan. Ya, maka kita kelihatan gambar dan suaranya. Jadi pikiran kita ini kalau sudah disetting oleh Tuhan, begitu dikasih Tuhan gambarannya, suaranya, perkataannya, idenya ke roh kita, dipantulkan di layar otak kita. Sehingga kita bisa mengucapkannya, menggambarkannya dalam bentuk visual, dalam bentuk kata-kata. Haleluya. Roh Kudus kan ada dalam hati. Roh Kudus itulah yang menyampaikan suara Bapa, suara Yesus. Terus dia bicara ke hati kita, karena kita sudah memiliki dia. Lalu ditangkap, udah langsung dipancarkan aja di layar otak kita. Haleluya. Baca Alkitab, Roh Kudus berbicara, langsung dipancarkan di layar otak kita. Lalu kita nyatakan itu dalam bentuk perkataan, pengakuan, deklarasi, atau bisa kita gambarkan dalam banyak hal, saudara. Nah, seperti layar televisi, menangkap sinyal, frekuensi, suara dan audio dan video. Walaupun itu dari Amerika, Tuhan itu jauh bagi orang, di atas bintang lagi, nggak tercapai kita ke sana. Tapi menjadi dekat oleh Roh Allah. Amin. Jadi dia berbicara, katakanlah kalau secara seandainya bisa diukur 10.000 miliar kilometer misalnya, Tuhan itu ada di surga misalnya lah. Nah, mengirim sinyal ke roh kita, langsung dipantulkan. Makanya kita bisa telepon, halo, kayak dekat gitu, kayak ngomong di depan mata. Padahal di Amerika kan, apalagi teknologi roh kudus, rohani kan. Surga itu gak tahu kita di mana, di jauh-jauhnya di mana, gak tercapai. Ke bulan, ke bintang belum tentu ada dia di situ kan gitu. Iya. Tapi ketika dia sampaikan itu ke hati kita, itu kayak di depan kita gitu, menjadi nyata oleh Roh Kudus. Lalu kita terjemahkan di alam pikiran kita, maka kita boleh ngomong, kita bisa menunjukkan, kita bisa merasakan, tadi aku merinding banget, tadi aku rasa sejuk tadi, rasa enak ini semua. Itu sebenarnya pantulan yang sudah diterima oleh roh kita, lalu diterjemahkan oleh otak kita ke dalam bentuk keinginan, bentuk pikiran, perasaan, bahkan tindakan gerak. Dan bisa dituliskan, bisa digambarkan. Itulah hebatnya. Jadi Tuhan berbicara berbagai cara, tapi berbagai cara apapun, kalau kita sudah terlatih baik-baik mendengar suara Tuhan, kita bisa terjemahkan suara Tuhan itu. Haleluya. Karena kalau suara Tuhan ditulis semua di Alkitab, gak muat isi dunia ini kata Alkitab. Namun standar dasar perkataan
suara Tuhan itu gak bisa bertentangan dengan Alkitab. Tapi suara Tuhan itu bukan hanya yang tertulis di Alkitab. Karena suara Tuhan itu tidak sebatas 66 kitab. Kalau ditulis semua apa yang Tuhan mau ngomongkan, gak muat buku di dunia ini katanya. Jadi Tuhan berbicara dengan caranya kepada pribadi, hanya apapun suaranya kepada kita pribadi tidak bisa bertentangan dengan Alkitab. Karena suara Tuhan gak bisa saling bertentangan. Kalau ada yang kita anggap bertentangan karena kita belum mengerti itu. Haleluya. Itulah saudara. Jadi bisa. Nah, makanya saudara supaya lebih tajam, akurat, tepat, saudara setelah lahir baru, latih dirimu membaca merenungkan firman. Latih dirimu berdoa. Latih dirimu masuk sering-sering dalam hadirat. Latih dirimu terus merenungkan firman Tuhan. Maka membuat rohmu tajam, akurat mendengar suara Tuhan. Itu saudara. Makanya bilang latihan dirimu beribadah. Nah, jadi ketika kita sudah mendengar, kita akan mengerti dan kita bisa mempraktekannya, melakukannya, bahkan enak kita melakukannya. Nah, ketika kita sudah melakukannya, maka kita mengalami keberhasilan itu. Awalnya kuncinya mendengar, begitu kita melakukannya, kita langsung mengalami. Haleluya. Akibatnya kita berbahagia, menang lebih dari menang, dan sebagainya. Artinya firman itu menjadi realita, menjadi kehidupan, kata Amsal. Apa kata firman itu yang terjadi sama kita. Berkati anak cucumu tidak minta-minta, itu yang terjadi. Bagaimana caranya supaya sampai ke sana? Dengar baik-baik. Lalu nanti begitu kau melakukannya, firman itu tidak sekedar kata-kata, menjadi kehidupan, bahkan menyembuhkan seluruh tubuh. Terkadang kita bisa sehat sampai mati. Itu rahasia. Ya, yang paling enak di dunia ini sehat rohani, sehat jasmani. Kalau udah sehat rohani, jasmani, pasti sehat ekonomi, sehat pikiran. Ya udah semua sehat. Tapi orang yang sehat jasmani belum tentu sehat rohani. Itu pun batas itu dulu, kalau lewat itu udah susah banget gitu ya. Nah, kalau anak Tuhan enggak. Iya. Jadi luar biasa firman ini. Makanya Tuhan kasih sama kita berkat itu bukan dalam bentuk uang. Karena Tuhan tidak bisa. Tuhan, aku mau beli tanah Tuhan, gedung gereja kami diberi pembelian 7 miliar Tuhan. Lalu Tuhan kasih jawaban, turunkan uang dolar dari Amerika, ke depan kita. Itu uang palsu saudara. Yang bisa buat uang itu, yang resmi itu kan percetakan uang. Jadi Tuhan disuruh buat percetakan uang. Tuhan nggak mau. Ya, jadi mana caranya dia memberi kita uang? Berkat berlimpah, sederhana. Dia kasih firman. Di dalam firman-Nya semua sudah ada. Karena orang punya firman, udah kaya dia. Tapi belum nampak Pak, karena belum kau lakukan. Kalau ada uangmu di ATM, kau belum bisa makan di warung. Apalagi uangnya nggak bisa gesek ATM kan, uang kontak kan? Nggak boleh kau. Tapi aku orang kaya, ini dia yang kubantu uang 1 miliar, udah tahu kau? Enggak Pak, bukan masalah 1 miliar, kami butuh uang. Kami Pak udah punya firman, udah kaya kami. Kau bilang sama orang, iya kami butuh bukti. Haleluya. Jadi kamu yang udah punya firman, apalagi udah diajari, wah udah banyak kali tahu firmannya. Kaya kamu. Nah mana kayanya Pak? Kaya itu masalahnya. Tahu masalahnya di mana kan? Jadi Tuhan kasih firman itu. Haleluya. Kasih contoh. Tuhan bilang kasih makan mereka. Mereka khotbah di bukit. Murid-murid sadar Tuhan beri pagi mereka hampir malam ini. Mereka belum makan tadi.
karena KKR-nya mendadak kan. Ada 5.000 laki-laki. Berarti kalau ada anak satu, ibu-ibu satu, terus bawa ya satu keluarga itu 4 aja, udah 20.000 kan. Tapi Yesus bilang kasih makan mereka melalui otak mulai main. Berapa ratus dinar dananya? Kalau udah kasih makan kan ada barang biaya kan. Berapa satu bungkus? 20.000, 30.000 lah biar agak enak. Kalikan berapa yang mau makan? 20.000. Apalagi si Matius kan jago akuntan dia kan, langsung gitu. Berapa ratus dinar? Nah, bicara uang mulai kan. Lalu pun kalaupun ada pun di mana warung mau jaga beli itu? Oh, tak usah dibeli warung, masak sendiri di mana bahan mau dibeli itu? Ini udah hampir malam. Dari mana balanga? Dari mana? 20.000 orang mau kasih makan, mau jam berapa makannya? Jam 3 pagi lah nanti. Jadi Yesus pasang ngomong, beri mereka makan. Perlu murid-murid mendengar, menjawab terus cepat. Kadang-kadang kita kan gini, kita dengar, kita jawab kan. Jadi ada yang menjawabnya gini, Tuhan, kami gak punya apa-apa. Lalu Tuhan bilang apa yang ada padamu. Haleluya. Lalu ada polos, satu orang murid, dia anak-anak, minta ya, apa enggak kasih roti ikan itu, bawa pondok lah anak-anaknya mungkin kan, sudah peduli lah orang tua, bawa pondok, coba. Kalau itu tahu kan, karena gak ada jajan di situ kan, diminta, anak ini pun baik, ini anak tua yang sekolah minggu, biasanya jajannya diminta nggak mau ini mau dia kan. Saya nggak percaya guru sekolah ini ada mau jajan ya. Maria kasih dulu sama siapa? Nggak mau dia itu. Ini dikasih deh kali nanti sekolah minggu ini kan. Dikasih lah 5 roti 2 ikan yang kecil. Di rotinya nggak segini. Kalaupun segini nggak muat, nggak cukup itu 20.000. Pasti nak kecil bontot ini. 5 roti 2 ikan. Polos ini murid karena Tuhan didengar apa yang ada padamu. Inilah Tuhan. Diterima sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang sama murid, kumpulin mereka berkelompok-kelompok. Lalu dibagikanlah roti itu, dan roti itu tak habis-habis sampai kenyang semua, malah lebih 12 batu. Pakai apa Tuhan menciptakan itu? Pakai firman. Bagaimana murid-murid melihat itu terjadi? Mereka mendengar, mereka melakukan, dan mereka melihat kenyataan. Haleluya. Nah, ini murid-murid ikut Yesus ini, ikut Yesus. Rupanya ikut Yesus kan full timer orang ini kan. Enggak perlu ditinggalkan, si Matius sudah tinggalkan kerjanya perpajakan, si Lukas sudah tinggalkannya sebagai tadi dokter, yang lain sebelum lagi nelayan ditinggalkan. Jadi full timer dan orangnya punya keluarga. Ya kan? Lalu semuanya kan dari Yesus lah ini kan. Biayanya kan. Nah suatu ketika pemungut cukai minta pajak, kayak kita PBB, pajak bangunan, pajak kereta, semua dipajak kan? Banyak pajak, ya kan? Nah apalagi zaman Yesus itu ngeri kali pajaknya, menyiksa. Ya apalagi pemungut cukai ini pajaknya misalnya 10.000, 10.000, dibilangnya 30.000. 20.000 sama dia, peras. Makanya pemungut cukai itu orang paling dibenci, pendosa besar itu pada zaman Yesus. Berat sekali pajak. Nah, jadi dimintai Yesus dengan murid-muridnya ada 13 kan. Tapi Petrus datang sama Yesus. Yesus bayar pajak nggak kita? Ini Petrus ini kadang-kadang nggak to the point kan. Yesus bilang ya bayar. Lalu Petrus menunggu apa instruksi selanjutnya. Yesus mengeluarkan perkataan, ambil pancing kau di danau sana, dapat ikan yang pertama, buka mulutnya, dari dalamnya kau dapat nanti uang emas, bayarlah untuk kita. Ya dengar, haleluya. Nah, kalau gitu gampang, ya kan? Udah ngerti kan? Ambil pancing,
Apa? Kayak gitu lagi kan. Ambil mancing di dalam sana bukan di sana, karena dapat ikan pertama bukan ikan kedua, mana tahu suka jadi kelamaan mancing di situ. Ikan pertama buka mulutnya, nanti ada uang mas bayar. Ya udah, kalau mancing gampang, apalagi aku memang hobi mancing nelayan dia kan. Ya jelas, gampang buka, udah beres. Haleluya. Jadi Tuhan ngasih uang pajak melalui firman. Dari firman itu si Petrus tahu apa yang mau dilakukan, dapat uang. Nah Tuhan kasih firman sama. Tahu dah. Kau apakan firman itu? Kalau kau nggak pergi mancing, nggak dapat ikan, nggak dapat uang, nggak bayar pajak. Tahu maksudnya ini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah ayat 3. Segala sesuatu terjadi karena firman. Kalau nggak ada firman, nggak ada yang terjadi. Jadi Tuhan kasih firman. Makanya Yesus nggak bawa uang banyak. Saya bilang jangan ragukan murid-muridku ya. Ini ada rekening Tuhan, kasih Bapak di surga. Nggak ada itu. Aku yakin Yesus nggak pernah kantongin uang. Dia ciptakan aja semua dengan firman. Jadi saudara udah dikasih firman beberapa tahun di sini kan? Iya Pak, tapi nggak ada yang kulihat apa-apa. Tahu gimana masalahnya? Dikasih firman. Yang kalau mau lakukan mau sehat. Jadi nggak dikasih Tuhan, oke inilah anakku, belilah obat ini namanya. Tidak, kasih aja firman. Begitu masuk nanti kau tahu apa yang kau harus buat, dan itu menjadi kesembuhan bagi seluruh. Haleluya. Jadi firman itu dahsyat, lebih mahal dari apapun, segala-galanya dia, dan itu buat kita kaya dalam segala hal. Haleluya. Tapi iya Pak, benar Pak, aku udah banyak firman, tapi nggak ada yang nampak. Aku lihat apa-apa, kayak gini aja ya. Gimana salahnya? Firman yang salah atau gimana salahnya? Hah? Setiap hari gereja dia, amin dia kalau dengan khotbah. Amin. Hah? Oh, di situ. Kenapa nggak dilakukan? Borak. Berarti nggak ngerti. Haleluya. Saudara suruh saya pun besar hari pagi sampai sore, sanggup saya. Karena saya udah tahu. Tapi kalau kusuruh Pak Siregar, 10 menit udah habis kamu. Jangan ini. Teruskan Pak. Udah habis banget kalau tergantung ya kan. Haleluya. Bilang sama kiri kanan, firman yang kau miliki itu membuat kau kaya. Kaya kita kan? Cuma supaya nampak, nah itu perlu. Jadi si Petrus itu supaya nampak uang emas yang dibilang Yesus itu, dia harus ikuti. Apa susahnya kan? Tapi apa pancing ya kan? Ya terus apa lagi? Dia memang udah pengalaman soal pancing memancing ini kan? Ya kan? Sambil bersiul-siul dia itu. Tidak perlu pancing kawan. Ya kan? Terus pancing dia. Ya kan? Dapat ikan, buka, udah selesai. Uangnya yang paling mahal itu lah uang emas kan? Iya seperti itu ya. Haleluya. Luar biasa. Kita udah belajar di komisi yang lalu. Kalau udah sampai melakukannya yang terjadi kita diangkat di atas segala bangsa. Hidup kita di atas rata-rata. Tidak perlu kita dapat bansos lagi kan? Udah aja udah berani kasih bansos kan? Luar biasa itu ya. Yang kedua kita dihidupi Tuhan. Haleluya.
diberi Tuhan. Ya, orang rebah 1000 kapan ini itu bukan. Yang ketiga, berhasil beruntung diberkati. Firman itu luar biasa. Yang keempat, kita akan melihat dan mengalami mujizat. Saya sering mengalami mujizat. Zaman-zaman merintis dulu, ya, nggak ada uang, lalu disuruh melayani ke luar kota. Lalu saya mau pinjam sama orang tua sudah angkat saya, minta dari Tuhan. Wah, bisa lagi. Ya, akhirnya iya, memang betul juga. Saya minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Dia nggak tahu saya gimana caranya, namanya saya lagi belajar kan. Ya Tuhan, aku mau pergi berangkat ke kota ini, tapi pos tak ada. Tuhan, tolong bantu bagaimana caranya tanggal sekian aku berangkat. Dan aku percaya. Amin. Satu hari dua hari nampak. Tiba-tiba Tuhan bicarakan. Pergi kau ke desa Sungai Balai. Beritakan Injil ke sana. Aku butuh uang di Sungai Balai. Saya pergi dan saya nggak teringat dan tahu gimana caranya aku dapat uang itu. Yang mungkin yang aku tahu adalah datang orang mengetuk pintu, ada malau, nah ini ada uang disuruh Tuhan, mungkin gitu. Tapi bukan begitu ya kan? Cara Tuhan itu ajaib ya. Ya, jadi saya pergi memberitakan Injil. Ke desa disuruh. Jadi desa nggak ada orang pagi sampai siang, nggak ada orang berada semua. Jadi saya pun agak bingung, apa salah saya dengar suara Tuhan ini? Tapi nggak ada, malu nggak ada, baru saya sadar ya. Jadi saya berada semua orang. Akhirnya udah lapar, saya hampir mau jam 1. Udah pulang ke saya, mungkin tak salah dengar saya gitu kan. Mau pulang saya. Rupanya ada orang baru pulang dari ladang, duduk ngobrol-ngobrol di bawah pohon mangga. Udahlah sekalian aku singgah. Nah, kalau ada peluang beritakan Injil, ya udah saya sekalian istirahat saya. Lalu salam, salam mama. Kenalan sekilas. Lalu orang ini teringatnya siapa? Bahasa Batak ya kan. Saya jawab, saya warga Malau dari ini. Oh, bukan itu maksud saya. Kamu ini siapa? Oh, maksudnya saya ini kerjanya apa? Iya, aku ini hamba Tuhan. Oh iya, langsung dia terkejut dan senang. Diajaknya saya ke rumah. Diajak ke rumah. Rumahnya gede, atap rumbia, lantai tanah. Gak ada punya kursi. Artinya orang miskin. Masuk aman. Bagaimana saya masuk, orang tanah kan? Gimana saya duduk? Ya. Saya bilang, sementara ibu itu sibuk dia ke kamar langsung, rupanya mengambil tikar. Lalu dia bikin tikar, masuk dulu aman. Ikuti sama teman-temannya. Ayah aduh si bawa ke rumah, itu bahasa Batak. Datang, ada yang mau ke nanti. Lalu saya duduk dari tikar itu, ibu ini sibuk juga di kamar. Tunggu amang. Pergi dia ke kamar, lalu akhirnya dia keluar, langsung dimasukkan ke kantong uang baru. Saya bingung, saya nggak tahu kalau karena saya berdua minta uang. Apa salah ini? Pikirnya saya tukang, mungkin dia mengutang, lalu dipikirnya aku yang mau minta utangnya itu, begitu kan? Bingung saya kan? Lalu duduk lama cerita. Katanya gini. Aku senang aman, ternyata mimpiku betul dari Tuhan. Dan aku bermimpi beberapa hari yang lalu, nanti akan suruh hambaku datang, kasihlah uang sekian, aku akan memberkati. Coba bayangkan, sampai gituan sebenarnya. Atau aku tak malaikat itu tak Tuhan Yesus itu, tapi begitu Amang bilang tadi aku ini hamba Tuhan, terus aku ingat mimpi. Makanya aku kasih. Bayangkan kan kontradiksi, orang miskin mengasih, kalau orang kaya ya masih lumayan. Ini orang miskin. Tapi itulah cara Tuhan menjawab saya, itulah cara Tuhan memberkati orang miskin. Makanya kalau Tuhan suruh kau memberi padahal kau uangmu hampir tidak ada, itu sebenarnya cara Tuhan. Jangan bilang aku miskin. Tuhan kasih diri. Bagaimana dia menyelamatkan di masa kelaparan dan dasar tentunya sedikit tepung.
Makanya dengar firman dalam situasi apapun, dengar firman. Itu akan menjawab, bahkan membuat kau jadi kaya. Haleluya. Kaya dalam segala hal. Kalau kita baca Ulangan 14 luar biasa. Dan kita akan melihat mujizat. Itulah yang dilihat oleh Petrus, 5 roti makan 5.000 orang lebih. Itulah yang dilihat janda Sarfa. Juga saya lihat, saudara akan lihat juga. Haleluya. Ya, saya sudah banyak cerita jemaat di sini, saya sudah banyak melihat. Tapi jangan hanya sekali. Hidup kita ini perlu banyak mujizat. Kalau kita berjalan bersama Allah. Karena bersama Allah kita lakukan dikasihnya kita firman, kita lakukan itu dahsyat. Orang heran. Dengan cara itulah kita yang miskin berkaya, yang lemah jadi kuat, yang gagal jadi berhasil. Itu karena firman. Haleluya. Kalau menurut ilmu pengetahuan bingung, otak udah mempat. Karena di langit sana kan banyak itu satelit, banyak apa itu namanya, Jupiter, planet-planet kan, itu bergerak. Kok nggak tabrakan? Sudah berapa puluh juta tahun? Jawabnya Tuhan menopang dengan Amin. Haleluya. Dia bilang tenang, berputar pada orbit, berputar. Tapi kalau Tuhan bilang suka hatimu, tetap tabrakan. Mungkin nanti kalau kiamat Tuhan bilang udah suka hatimu, tabrakan. Makanya berjatuhan nanti hancur bukan bumi ini. Bumi tabrakan, bumi dekat dengan matahari. Itu udah gosong kita semua kan? Iya. Jadi masih ditopang sama firman. Otak manusia nggak bisa memikirkan. Karena mereka otak manusia udah bisa memprediksi. Kan sekarang ada di satelit ya kan, diterbangkan kan? Itu kan bergerak. Itu monitor itu di muka bumi pakai komputer mereka. Iya, kadang-kadang ada juga satelit itu yang salah arah, satelit dari rusak di atas kan. Nah, bayangkanlah berapa ribu bintang ini di atas satelit itu berputar, gitu. Gak dikontrol sama komputer manusia. Berarti siapa yang maha kuasa? Pakai mana? Pakai firman. Jadi selama firman ada dalam diri kita, hidup kita terkontrol. Selama firman kita ikuti, hidup kita pasti. Haleluya. Makanya dasar orang dengar lakukan firman. Jadi jangan bilang, iya ya Pak. Makanya kadang-kadang aku malas dengan khotbah Bapak. Banyak kali aku dengar nanti kok lakukan. Jangan jadi gitu. Justru banyak mendengar. Kalau sudah mengerti, maka banyak melakukan. Haleluya. Banyak melakukan, banyak mengalami. Iya kan? Misalnya ordermu berapa? Kau tukang misalnya buat pintu. Berapa satu pintu? 1 juta lah. Bikin sama saya 100 pintu. Kan banyak kan? Makin banyak orderan, makin banyak dapat ya. Begitu juga makin banyak firman dilakukan, makin banyak yang dia lakukan. Jadi jangan takut banyak dengar firman. Cuma kalau banyak dengar firman tak dilakukan, ya itu bahaya kan, jadi sombong kan. Khotbah Musa udah tahu dia, khotbah si Petrus udah tahu dia. Dipanggil dia dari pengkhotbah kan. Ya udah bilang aku udah tahu kok semua, udah tamu-tamu katanya makan Indomie dia di rumah, akhirnya sakit perut. Kayak gitu ya, haleluya. Ya. Luar biasa dengar firman. Nanti dalam fakulta kamu cerita dulu dengan firman ya. Gimana caranya kita ibaratkan. Jadi udah banyak firman itu sampai sama kita. Cepat lakukan, renungkan lagi ya. Ya, saya mau bersaksi dulu soal mendengar suara Tuhan. Waktu anak muda, waktu saya masih lagi belum banyak tahu firman, tapi firman datang, saya belajar melakukan. Waktu anak muda dulu saya sudah anak Tuhan, tapi saya sudah terlatih, mulai dilatih dengan suara Tuhan. Lalu saya diajak ke ladang. Ladang kami agak jauh, ada berapa kilometer, itu ada 7-9 kilometer. Ya, ke sana naik sepeda. Nah, saya harus tunduk sama orang tua, walaupun saya tak suka ke ladang. Nanti saya ke ladang itu 2 jam dulu. Tapi karena namanya kita harus taat orang tua, ikutlah saya ke ladang. Lalu kerja di ladang, masih kira-kira 15 menit, Tuhan berbicara pulang. Suara itu sampai buat saya terkejut. Kenapa begitu sampai saya terkejut? Berarti itu suara penting, mendesak. Saya pikir
waktu itu orang yang ngomong ke anaknya, karena di sekitar ladang itu ada perkampungan. Saya pikir itu. Lalu kedua, suara itu kuat lagi, pulang. Suara itu jelas bukan suara orang tua saya, suara orang. Tapi saya jangan Tuhan bicara. Kayak si Samuel mendengar suara Tuhan. Tuhan, kalau kau yang berbicara, coba Tuhan sekali lagi siap mendengar. Lalu saya berdoa lagi, tiba-tiba suara itu datang lagi, pulang. Oke, saya tahu ini suara Tuhan. Saya coba bahasa roh, saya nggak tahu. Tuhan itu kadang-kadang ngomong itu nggak terlalu bertele, pulang karena begini-begini nggak gitu. Kita tidak kan? Enggak. Jadi saya bilang sama ibu bapak saya, aku pulang ada yang penting. Apa itu? Aku bilang nanti aku dengar suara Tuhan, mereka kan komplain. Ya, mana ada orang zaman sekarang dengar suara Tuhan kan begitu. Banyak orang khotbah saya di AC1 itu Tuhan bicara mendengar suara. Tidak ada itu. Alkitab sudah bilang belum dengar suara aku. Dan kita digembalakan, ya kan? Jadi saya pulang, ada yang penting nanti saya ceritakan. Bingung orang tua saya. Inilah orang malas saya. Pulanglah saya. Saya nggak tahu pulang. Begitu sampai saya pulang, saya berdoa di ruang depan. Tuhan, aku sudah sampai. Dan waktu saya diam, saya dengar ada suara di belakang. Lalu saya teringat ada adik saya di sekolah, perempuan 2 orang. Lalu saya kejar ke belakang, arah itu dari kamar mandi. Saya lihat kamar mandi, rupa adik saya di situ satu udah nangis. Bang, masuk, adik. Lihat sumur kami itu jernih sampai bisa dapat lihat dasarnya gitu kan. Rupanya si adik ini udah megah-megah di bawah tenggelam. Langsung saya kan udah tahu aba-aba itu, cuma saya nggak tahu gimana bentuknya, kenapa pulang. Langsung saya terjun angkat buku karena saya sudah tahu cerita itu. Angkat. Bayangkan kalau saya nggak taat, pulang kami dari ladang, maka adalah menangis semua, ya kan? Karena meninggal. Haleluya. Yang kedua tadi yang orang miskin kasih uang. 2 kali saya seperti itu, sekali memang orang kaya disuruh ngejar-ngejar. 3 kali. 1 kali orang Bandung disuruh ngejar-ngejar saya kasih uang. Yang kedua orang kaya di kisaran kasih saya uang. Tuhan yang bilang. Nah, saudaraku, ada lagi saudaraku, ya. Waktu kita mau bangun gedung gereja ini, itu juga saya dapat tuntunan. Bangun rumah pastori itu mustahil kami bisa bangun kalau enggak cara Tuhan. Baru yang terakhir waktu bangun gereja Gambangan Jaya dengan Kadis, itu mustahil. Yang jemaatnya banyak miskin, yang cukup makan hanya gembalanya di sana pasti urus. Sementara saya ingin dipikir kota Kadis itu gedung, lalu ditawarkan tanah 120 juta dari mana? Ya, saya kan penghasilannya kalau ada dikasih Tuhan melalui persepuluhan jemaat yang diberi sama Tuhan paling itu. Itulah yang saya bagi kalaupun saya mau bangun gedung gereja kan, tidak ada lagi yang lain kan. Itu pun nggak sanggup. Dan saya berdoa apa yang harus dilakukan? Sederhana aja. Saya tunggu waktunya. Lalu waktunya Tuhan bilang, lakukanlah sekarang. Bagaimana caranya? Apa yang bisa kau lakukan, lakukan aja. Yang nggak bisa itu urusan. Oh, saya ngerti yang bisa kulakukan. Lakukan. Apa yang bisa? Akhirnya saudaraku, udah berikan. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo, berapa dari kamu? Ini. Jauh dari apa? Target membeli tanah 120 juta, yang dikumpul hanya tidak sampai 10 juta. Pak Ibu lihat tahu proses sampai Pak dia berapa uangmu? Sekian Pak, nanti dibalikin. Kasih dulu. Itu tak cukup. Akhirnya dapat juga lah tanah itu dengan surat-suratnya. Jadi kata mujizat 65 juta. Haleluya. Ya. Yang kami kumpul nggak sampai 10 juta. Nah,
Terus membangunnya gimana lagi? Wah, mana bangunan? Datang gembala Pak Sitorus ini agak besar. Kayaknya imannya, kayaknya imannya. Sekali bangun besar Pak, maksudnya 10 kali 24. Wih, besar dari sini kan? Iya. Ini 8 kali 20 nih, 10 kali 24. Tingginya 5 meter. Iya. Siap, saya bilang, siap. Ya nggak apa-apa, dalam melagi imannya nggak apa-apa, maju. Nah, itu saudaraku ratus juta juga gambarnya. Haleluya. Apa saja yang bisa kubuat aja. Pinjam uang tapi bisa nanti ku bayar angsuran. Wah, deh. Pokoknya apa saja. Jadi, bagus pastori juga dengan ibu. Ibu, ini aja kontrakan. Urusan ini kau, urusan rumah aku selesai. Bisa kas. Selesai. Lalu apa? Tanahnya 300 juta. Belum bangunan rumah. Ibu langsung senang, dipikirnya sudah ada uang. Ada uang beres ya kita. Firman maksud saya itu. Haleluya. Oh datang ibu, harus dibikin lah kamar mandi harus begini. Ya, seolah-olah sudah ada di kantor semua. Harus begini. Kalau bisa begini, harus begini. Ya. Tapi otak saya jalan juga. Ya, ada bilang ini. Ya. Coba firman. Akhirnya jadi, sekali bangun dia semua jadi. Ada 2 kali tahap itu. Dari mana uang? Ya. Beberapa jemaat tahu proses saya membangun itu. Bagaimana caranya? Apa yang bisa kubuat? Pinjam uang tapi sudah kuhitung, bisa bayar angsurannya. Uang, setiap itu nggak bisa lagi. Sudah terserah. Akhirnya Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang kalau ada orang sudah sampai level imannya seperti itu, saya suruh. Nah, si apalah misalnya, si Torus, udah tahu dia mulai level 9, kau harus punya rumah di pasar Minggu kota ini, jangan kontrak lagi. Tahu orang itu, maunya gitu Pak, tapi uangnya ini. Justru itu kita ikut Tuhan. Dan firman sampai, saya kasih firman, mereka ikut. Akhirnya dia beli, dia bangun, dia selesai. Haleluya. Dulu sempat dia bilang, karena sulit dia bingung berpikir kan, harus dijual tanahnya, ada sawitnya, masih lagi perawakan. Dia bilang jangan. Tapi dari mana uang? Itu makanya berdoa kalau nanti ada cara keluar. Untung saudara saya bilang gitu, kalau jual-jual, hebat juga. Padahal sekarang sudah sangat menopang. Haleluya. Gak tahu gimana prosesnya si guru yang waktu saya suruh, kamu lebih bagus di sini. Gak tahu kayak mana prosesnya, dia dari tahu. Rukun. Pokoknya aku bilang kamu harus rumahnya dekat dengan rumah lain. Nah, belinya rukunnya. Tahu lah nanti kalau cerita kayak. Iya. Saya tahu dia bergumul tapi dia harus ikuti. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan kau pikir perkataan itu sebatas kata, apalagi dalamnya ada kekuatan. Amin. Ikutilah, aminkanlah, simpan dalam hatimu. Itu menjadi realita hidupmu dan menjadi kesembuhan bagi Tuhan. Haleluya. Apa? Sama kau cari firman tentang masa depan ada di sini. Tentang kesehatan ada di sini. Sampai tua gemuk segar sakit berbuah terus ada di sini. Apalagi anak cucumu diberkati sampai 4 generasi ada di sini. Semua ada di sini. Haleluya. Semua ada di sini. Kalau kau melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Ada tuh di sini. Tapi jangan lakukan ini. Haleluya.